Halo, perkenalkan nama saya Indra dengan NIM 2010417125 dari kelas A1 Manajemen, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, dosen pengampu Pak Ade Mursalin SMM. Kali ini saya akan menjelaskan tentang isi dari 3 video yang dibagikan oleh Pak Ade. Yang pertama, pembicara dalam video pertama adalah Dr. Teti Harawati SPD MSI tentang bagaimana strategi produk dilakukan. Produk diklasifikasikan menjadi dua, yaitu klasifikasi produk pelanggan (consumer product) dan klasifikasi produk bisnis. Klasifikasi produk pelanggan terdiri dari produk convenient produk yang secara umum akan merupakan produk yang mahal, produk yang dibeli secara rutin, contoh permen, snack, pasta gigi, dan lain-lain. Dari proses pembeliannya, pembeli tidak perlu meluangkan waktu untuk mencari informasi untuk melakukan pembelian. Produk toko atau shopping produk, pelanggan memerlukan waktu dan juga usaha yang lebih banyak untuk membuat perencanaan dan upaya yang diperlukan untuk melakukan pembelian, contoh mobil, mebel, kamera, dan lain-lain. Produk spesial merupakan kategori produk yang unik, seringkali hanya merupakan produk satu-satunya, produk yang tidak terpikirkan. Jenis produk dibagi menjadi dua. Pertama, produk di mana pelanggan tidak sadar akan keberadaannya sebelum ada permintaan real akan produk tersebut, contoh produk baru. Kedua, pelanggan tidak terpikirkan untuk membelinya hingga ada keadaan darurat baru membutuhkannya, contoh pemakaman, bengkel obat-obatan, dan asuransi. Klasifikasi produk bisnis: A. Bahan baku, 2. Komponen, 3. Bahan proses, 4. Bahan supply, 5. Perlengkapan, 6. Instansi, 7. Jasa bisnis. Pengembangan produk baru: 6. Perbedaan dalam tingkat kebauran produk: 1. Produk baru, 2. Lini produk baru, 3. Perluasan lini produk, 4. Perbaikan atau revisi terhadap produk sebelumnya, 5. Promosi kembali, 6. Pengurangan biaya. 4 yang diperoleh adalah mengetahui bagaimana strategi produk dilakukan, mengetahui produk spesial dan produk yang tidak terpikirkan. 2. Pembicara dalam video kedua ialah Dani Indraji tentang produk sebagai nilai. Konsumen akan memilih produk yang memberikan nilai tertinggi. Untuk memperoleh nilai dari produk, konsumen mengorbankan uang, tenaga, pikiran, dan waktu, menurut Kotler dan Keller 2012. Konsumen dapat memperoleh manfaat fungsional berdasarkan kemampuan produk melakukan fungsi dasarnya. Emosional berperan positif dan ekspresi diri siapa saya di mata orang lain. Dari produk menurut Acker 1991. Manajemen produk individu, penonton, atribut produk, branding, packing, labeling produk, support service. Lini produk: memperpanjang lini produk, modernisasi lini produk, mendanani lini produk, memangkas lini produk. Bauran produk: luas bauran produk, panjang bauran produk, kedalaman bauran produk, konsistensi bauran produk. Merek adalah nama istilah, tanda, atau simbol rancangan atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang atau sekelompok penjual, dan juga membedakan dari produk pesaing. Strategi dalam pemberian merek: keputusan pembelian merek, keputusan sponsor merek, keputusan nama merek, keputusan strategi merek, keputusan penentuan posisi merek. Strategi pemasaran berdasarkan kategori produk: daya tahan, barang tahan lama atau barang tidak tahan lama, golongan pembeli individu atau industri, motif pembelian, kebutuhan individu atau kebutuhan industri. Produk industri adalah produk yang dibeli organisasi yang dimaksudkan untuk dijual kembali atau
masukkan dalam proses produksi atau untuk mendukung kegiatan operasional. Strategi pemasaran dalam daur hidup produk. Perusahaan memerlukan strategi pemasaran yang berbeda pada setiap tahap yang berbeda. Namun strategi pemasaran apa yang digunakan masih tergantung pada posisi perusahaan dalam pasar, apakah sebagai pemimpin, penentang, pengikut, maupun spesialis. Dimensi 2 khusus layanan, keandalan, kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan, berwujud. Bukti-bukti fisik layanan seperti fasilitas fisik, perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan, dan sarana komunikasi. Ketanggapan para staf untuk melayani pelanggan. Jaminan mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dari sifat-sifat lain yang membuat karyawan dapat dipercaya, sehingga mengurangi persepsi risiko dan keraguan pelanggan. Empati, kemampuan membina hubungan dan komunikasi yang baik, perhatian pelayanan secara personal, serta pemahaman akan kebutuhan pelanggan. Manfaat yang diperoleh dapat mengetahui dan memahami tentang manajemen produk, menjelaskan mengenai apa itu merek, dan sebagainya. Video ketiga, pembicaranya Denny Akbari tentang strategi produk. Arti dari customer value. Manfaat yang diterima pelanggan secara menyeluruh. Consumer value terdiri dari 4 jenis, yaitu fungsional value adalah solusi yang ditawarkan produk kepada pelanggan. Monetary value adalah penilaian tentang kesesuaian harga dan kualitas produk. Social value merupakan tentang bagaimana suatu produk mampu membuat pelanggannya merasa spesial dan mampu membantu sesamanya. Physiological value adalah tentang bagaimana produk yang kita miliki dapat membuat pelanggan merasa lebih baik dari sebelumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi consumer value. Fungsi produk atau layanan, harga, kualitas, sumber daya produk, branding, dan pemasaran. Trigger pelangganan, tingkat penghasilan, target pelanggan, pengalaman, target pengalaman, dan menggunakan produk atau layanan. Manfaat mengetahui tentang consumer value serta faktor-faktor yang mempengaruhi consumer value dapat berkembang. Strategi produk atau produk strategi adalah rencana yang mengidentifikasi maksud dan tujuan suatu produk, kemudian menjelaskan visi untuk mencakupi tujuan tersebut. Ini membantu menghubungkan visi proyek dan metode aktual yang digunakan untuk mengimplementasikannya. 6 strategi produk yang harus diuji coba untuk menambah pelanggan. 1. Strategi positioning produk. 2. Produk baru. 3. Desain produk. 4. Overlapping produk. 5. Ruang lingkup. 6. Eliminasi produk. Berikut adalah daftar sekaligus penjelasannya. Positioning. Bentuk strategi produk pertama yang dimanfaatkan oleh pemasaran besar maupun kecil adalah positioning, yang mengacu pada cara perusahaan membentuk citra agar bisa terbentuk kesan tersendiri mengenai produk di benak para pelanggannya. 2. Overlapping. Bentuk strategi selanjutnya bisa digunakan oleh perusahaan dan para produk developer merupakan metode overlapping. Strategi ini mengacu pada sebuah intensif di mana marketer memunculkan persaingan antara produk baru dengan produk perusahaan yang sebelumnya sudah ada di pasaran. 3. Produk baru.
Membuat produk baru juga bisa menjadi strategi untuk produk yang efektif bagi kesuksesan perusahaan. Nomor 4, produk desain. Produk desain atau desain produk merupakan strategi produk yang wajib dimanfaatkan oleh setiap perusahaan. Nomor 5, elimination. Bentuk strategi produk berikutnya yaitu digunakan oleh perusahaan atau produk elimination. Nomor 6, differentiation. Metode ini dapat dilakukan dengan cara membuat masing-masing produk dalam perusahaan terkesan unik. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.